Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah, summa alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Bersyukur tentunya kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita insyaallah diberikan nikmat sehat dan juga nikmat iman. Maka itu adalah di antara nikmat yang wajib yang patut kita syukuri, dan di antara mensyukurinya adalah dengan menggunakannya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu beribadah, dan di antara ibadah ialah menuntut menuntut ilmu. Dan terlebih ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini adalah ilmu untuk menghiasi diri kita, menghiasi amal soleh yang kita lakukan agar semakin indah, yaitu ilmu tentang akhlak mulia dan juga adab-adab yang berkaitan dengannya. Tentunya salawat beriring salam terlimpah curah selalu senantiasa kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman semua, kita lanjutkan kembali membaca hadis dari Kitabul Jami' min Bulughil Maram, hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu tabaraka wa taala di akhir kitab kumpulan hadis-hadis ahkam, judulnya Bulughul Maram. Dan ini luar biasa, beliau menyisipkan satu bab yang itu ada di akhir, berkaitan dengan akhlak, adab, zikir, wirid, yang seharusnya seorang muslim itu mendawamkan setelah mengetahui al-ahkam asy-syar'iyyah, itu hukum-hukum syar'i, seperti bagaimana tata cara salat, tata cara muamalah di bab ahkam muamalah maliyah. Kemudian juga bagaimana seorang itu sudah mengetahui tentang hukum jinayat, hudud, ya, ahkam munakahat, pernikahan, dan lain sebagainya, maka haruslah dihiasi dengan akhlak mulia yang selalu terpatri pada dirinya sehingga memancarkan cahaya-cahaya kebaikan ketika berada bersama dengan selainnya. Kita masuk ke hadis yang kedua teman-teman semua, dan hadis yang ketiga insya Allah pagi hari ini, hadis tentang bagaimana kita bersikap di tengah masyarakat, di tengah umat, dan kemudian ada satu tips dari Rasulullah SAW agar kita tidak mudah terserang penyakit galau, gundah gulana, atau anxiety dan lain sebagainya. Nah, di hadis yang kedua ini kita akan dapatkan penjelasan dari pensyarah juga insya Allah. Al-hadits wa athani yaqulu sallallahu alaihi salatu wassalam, Rasulullah bersabda, "Unzuru, lihatlah, ila man huwa asfala minkum, lihatlah kepada siapa saja yang dia itu berada asfala, di bawah di antara kalian." Dan ini dalam hal apa? Unzuru ila man huwa asfala minkum, dari Dunia. perkara dunia, dari perkara dunia. Nah, ya. Kemudian juga wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Ini ada larangan dari Rasulullah. Sigot atau bentuk larangan itu diantaranya adalah la nahiyah, la tanzuru. Nah, janganlah kalian itu melihat kepada siapa saja yang mereka atau dia itu berada di atas kalian, fauqa, di atas. Nah, ya. Nah, ini tips dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita ketika hidup jangan pernah melirik rumput tetangga yang berkembang dan tumbuhnya lebih cepat. Dan ternyata ketika melihat rumput sendiri kok lambat. Dan ternyata itu adalah perkara rezeki yang sudah tertakar dan tidak mungkin tertukar. Maka ukuran rezeki itu
bukanlah sedikit banyak yang ada pada orang lain, melainkan mensyukuri apa yang telah ada atau yang kita miliki. Jadi jangan pernah sibuk memikirkan sesuatu yang belum kita pernah dapatkan, tapi sibuklah memikirkan apa yang telah kita miliki dan dapatkan. Itu bisa menambah rasa syukur. Maka ini tentunya Rasulullah katakan fahuwa ajdar alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Dan ini tentunya agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah atas kalian. Alaikum. Ya. Sekarang kita baca penjelasannya di sini dari syarih dari pensyarah. Nah, siapa yang ingin membaca? Hadza fihi ad-dalalatu. Karena Ustaz, Boleh, silakan. hadza fihi ad-dallatu ala annahu yanbaghi lil mu'mini alla yanzur ila man huwa Yanzur fawqa apa? fi Yanzuro, yanzuru atau yanzuri? yanzura Ustaz. Alla yanzura ila min huwa fawqahu fid Kenapa dunya. min? Kenapa min? Kan tadi man kita baca. Ila Nah, Ustaz. man tuh. Nah, Ustaz. Alla yanzura ila man huwa fawqahu fid dunya. Fa Nah, innahu masbuk dulu cukup. Nah, ya. Nah, ini di dalam hadis ini terdapat ad-dalalah, suatu penunjukan ala annahu yang sesungguhnya sudah semestinya lil mukmini tuh bagi seorang mukmin kalau ngaku dirinya beriman an la yang zuro janganlah dia itu melihat kepada orang yang ada di atasnya fid dunia dalam perkara dunia. Lanjut fa innahu yat'abu aina idzin hai wa hai hai yastaqilu. bukan hai tapi hai. Nah, Nah, Ustaz. fa innahu yat'abu hina idzin karena kalau kita melihat nikmat orang lain perkara dunianya yang ada di atas kita seperti penghasilan kita misalkan sekian, tapi orang lain lebih dari kita berkali-kali lipat. Nah, itu membuat kita capek, lelah, yat'ab itu haina izin ketika itu. Lanjut wa Wa yastaqillu nikmatallahi alaihi wa la yaskuruha. Nah, dan tentunya kalau melihat nikmat orang lain dalam perkara dunia tentunya ini bisa menganggap sedikit nikmat Allah yang sudah Allah berikan kepada kita. Dan tentu berujung kepada tidak mensyukurinya. Maka wajar saja Allah berikan kesempitan di dalam hidupnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "La in syakartum la azidannakum." Kalau bersyukur akan ditambah, tapi kalau tidak bersyukur, inna adzabi lasyadid. Dan azab Allah yang pedih itu sebelum didapatkan di akhirat, maka bisa didapatkan oleh seseorang atau seorang hamba itu ketika di dunia dan diantaranya adalah apa? Kesempitan hidup. Ya, kesempitan hidup itu bukan maksudnya dimiskinkan, tapi dia tidak lagi memiliki rasa syukur. Berapapun yang dia terima, berapapun yang dia peroleh, berapapun yang dia dapat, kurang, 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 kurang terus. Ya, nah, lanjut. Idza nazara ila Idza nazara ila man fawqahu fil manzilati fil mali wal kusuri fil mulabisi wad malabis, dakhili. bukan mulabis, malabis nggak ada mulabis, malabis ya. Nah, Ustaz. Fil Ah. malabisi wad dakhili Wadakhal, wadakhalid dunyawi. wad dakhili dunyawi wa nahwi zalika. Yat'abu kasiran wa yastaqilu ni'matallahi fala yanbaghi lahu hadza. Nah, fa'in bagi hadza, maka nggak boleh semestinya bagi seorang mukmin untuk melakukan perkara ini. Nah, hal tersebut terjadi apa? Idza nadhara ila man fawqahu fil manzilah. Apabila dia melihat kepada orang yang berada di atasnya fil manzilah pada satu kedudukan yaitu melihat mal hartanya, melihat kusur istana berarti kan padanannya adalah rumah, wah rumahnya mewah atau rumahnya udah beli rumah dia di sana. Nah, tidak kontrak lagi. Fil malabis atau baju-baju yang branded ya. Ya, intinya seperti itu. Wadakhal ad-dunyawi, intinya perkara-perkara yang masuk ke dalam perkara duniawi ya, dan semisal daripada itu.
Karena yang dimaksud dengan perlombaan bukan berlomba-lomba dalam perkara dunia, tidak. Ya, bukan berlomba-lomba dalam perkara dunia. Berlomba-lomba dalam perkara dunia itu bukan dengan orang lain, ya, tapi dengan keadaan kita sebelumnya saja. Nah, itu. Kalau kita ingin bangkit dari keterpurukan ekonomi misalkan, ya, nah, maka untuk mentashih kebutuhan-kebutuhan, ya, berikutnya. Jadi tidak perlu melihat nikmat dan perkara-perkara dunia yang dimiliki oleh orang orang lain. Nah, jangan pernah terpancing dengan perkataan para apa ya, motivator bisnis, motivator Bitcoin atau motivator apalagi saham. Kan seringkali yang muncul di TikTok, di Reels Instagram atau YouTube Short itu mereka-mereka aja yang ngomong yang demikian 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 demikian. Nah, ya. Nah, karena hal tersebut yat'ab kathiran, ya, membuat lelah, sangat membuat lelah, dan yang lebih pedihnya lagi bisa menganggap nikmat Allah sedikit padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Jadi antaranya adalah bernafas, tubuh sehat, fisiknya lengkap, anggota fisik atau anggota tubuhnya lengkap. Dan ya, lanjut bal yang bagi lahu, silakan dibaca lagi, boleh gantian. Oke, saya lanjutkan dulu baca. Bal yang bagi lahu an yanzura ila man dunahu fin ni'mah. Nah, ini, ya. Kan tapi yang sudah semestinya apa? Bagi seorang mukmin itu untuk dia itu melihat kepada orang yang di bawahnya fin ni'mah dalam perkara nikmat dunia. Fil khilqah padahal penciptaan. Penciptaan di sini maksudnya ada orang yang fisiknya kurang. Kita lihatlah ke sana, ya. Ada yang diciptakan kurang sejak dari lahir atau ada yang di sela-sela dia menata kehidupannya, berproses dalam berkehidupan, ternyata ditakdirkan anggota tubuhnya berkurang karena ada satu sebab kecelakaan tertentu dan lain semisalnya. Kemudian fisihah, ya, fisihah terlihat dalam hal perkara kesehatan. Kita lihat orang yang di bawah kita kesehatannya. Ada yang saat ini berbaring di rumah sakit menggunakan tabung oksigen yang biayanya itu tidaklah sedikit. Nah, kemudian filmal, kita lihat perkara orang dari segi harta, tapi yang di bawah kita. Nah, kita melihat, ya, kita perhatikan. Jangan perkara dunia itu lihat yang ada di atas kita, tapi lihat yang ada di bawah kita perkara dunia itu. Nah, ada orang yang hari-harinya buat makan aja susah, tapi tidak seberisik orang-orang yang ada di tweet, tidak seberisik orang-orang yang ada di akun X, tidak seberisik orang-orang yang ada di akun Facebook, dan lain sebagainya. Ternyata mereka tetap tegak. Tapi jika dilihat, wah, rumahnya bisa jadi lebih jelek dari rumah-rumah kita dan lain semisalnya. Nah, ya. Bighairi dzalik atau filjah dalam perkara kedudukan juga, dalam perkara kedudukan, dalam perkara pekerjaan dan semisalnya. Kita anggaplah sebagai seorang karyawan atau seorang owner dari toko atau sebuah bisnis. Wah, ternyata dia hanya karyawan, ya, atau hanya cleaning service atau lebih daripada itu, lebih di bawahnya lagi. Nah, hatta sampai kapan kita melihat perkara-perkara dunia orang lain yang ada di bawah kita, hatta ya'rifa, hatta ya'rifa, sampai dia itu mengetahui, memahami betul, ya, qadra ni'matillahi alaihi, kadar nikmat Allah yang telah diberikan atasnya. Wa hatta yashkura Allah, wa hatta yashkura Allah, dan sampai dia itu benar-benar mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini fama min fakirin illa wa hunaka man huwa afqaru minhu. Maka tidak ada seorang pun, ini prinsip dalam dunia. Ini prinsip dalam perkara dunia. Silakan teman-teman tulis nih di sini, ya. Prinsip dalam perkara dunia. Bagus sekali dari pensyarah. Tidak ada seorang pun yang fakir kecuali di sana ada yang lebih fakir darinya. Ya, kita jangan sampai berpikir bahwasanya kalau di sini fakir, di sana nggak ada yang fakir. Tapi kita harus berpikir demikian.
Kalau di sini fakir, maka di sana ada yang lebih fakir. Kalau kita menyadari diri kita fakir, diri kita kurang, maka yakinilah, percayalah, di sana ada orang yang lebih fakir dari kita. Wa ma min maridin illa wa hunaka man huwa asyaddu maradon minhu. Dan tidak ada seorang pun yang sakit kecuali di sana ada orang yang asyaddu lebih parah maradon sakitnya minhu darinya. Iya, jelas ya. Kita mungkin sakit pusing begitu. Tidak perlu untuk ke dokter, tapi ada orang yang pusingnya udah sangat akut sehingga ke dokter dirawat berhari-hari, bahkan usianya tidak lama, sekitar seminggu setelah itu ya meninggal. Ya, atau penyakit-penyakit lambung, penyakit-penyakit dalam lainnya. Nah, ada orang yang menggunakan insulin tambahan ya karena faktor kehidupannya dan lain sebagainya, sebab-sebab lainnya. Nah, sedangkan kita tidak sampai demikian. Wa ma min zijahin illa wa hunaka man huwa aqallu jahan minhu. Nah, dan tidak ada seorang pun yang memiliki jahin kedudukan kecuali di sana ada yang lebih sedikit ya kepemilikannya terhadap kedudukan darinya lebih sedikit di sini maksudnya apa lebih rendah kedudukannya nah ya lebih rendah kedudukannya wahakadha dan demikianlah al-masailu ya al-ukhra permasalahan-permasalahan yang lain. Nah, ya idza nadhara ila man dunahu apabila dia itu melihat ila man dunahu kepada orang yang di bawahnya ya arafa qadra nikmatillahi alaihi maka dia akan mengetahui kadar kedudukan perkara nikmat Allah yang tentunya Allah telah berikan alaihi kepadanya atasnya. Wa kana hadza min asbabi syukrihi laha dan ini merupakan sebab-sebab orang itu bisa mensyukuri nikmat. Wa hadza fi umuri dunia dan ini adalah perkara dunia. Jadi perhatikan untuk perkara dunia itu jangan pernah lihat orang yang ada di atas kita, melainkan lihat yang ada di bawah kita. Adapun dalam perkara agama, amma fi umuriddin fayambagilahu an yudhura ila man fawqahu. Maka sudah semestinya seorang mukmin itu kalau dalam perkara agama melihat orang yang ada di atasnya dari sisi kualitas ibadah, kualitas keilmuan dan lain sebagainya. Ya. Wa an yushammira dan juga bersungguh-sungguh wa an yata'assa dan tentunya mencontoh bil akhyar. Mencontoh siapa? Orang-orang pilihan, orang-orang soleh. Ya, kita baca sirah, baca tarikh, sejarah keberjalanan para ulama, para sahabat, ya, bagaimana mereka adalah orang-orang pilihan yang telah Allah pilih, kehidupan zuhud mereka, kesolehan mereka. Ya, kalau misalkan kita tidak menemukan kudwah pada sosok alim ulama, pada sosok asatidzah, ya, misalkan di zaman ini, maka lihatlah kehidupan para ulama-ulama terdahulu, ya yang mereka hidup biasa-biasa saja, tapi kesungguhan ibadah mereka luar biasa. Bahkan ada yang di mana mereka itu bekerja, tapi khidmat kepada umat, tidak pelit maksudnya, tidak pelit dan tidak pernah sombong atau mohon maaf menampakkan kekayaan. Ya, tidak pernah menampakkan kekayaan. Meskipun mereka kaya, tapi tidak pernah menampak kekayaan. Mereka menjaga dirinya, ya, agar tidak timbul fitnah. Kemudian wa ala ra'sihim, ya, dan lebih utama lagi ya dan lebih utama lagi tentunya kita mencontoh siapa Nabi Yuna Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya yata'assa bihim mencontoh mereka wa yusari wa yusabiku dan bergegas dan tentunya berlomba-lomba dan inilah yang dimaksudkan di dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 148 fastabiqul khairat ini ya fi umuriddin dalam perkara agama dalam perkara akhirat. Wah, dia sudah hafal Quran. Nah, kita berlomba-lomba tanpa adanya rasa iri, dengki, hasad. Tidak perlu ada seperti itu. Nah, ya, tidak perlu. Jadi ketika kita merasa tersaingi, ya bukan berarti kita iri. Tidak. Bukan berarti kita hasad. Nah, kita sama-sama, ayo naik bersama. Nah, itu lebih enak, lebih nyaman. Ya, nah, wah teman kita sudah ada yang bisa bahasa Arab, sudah ada yang bisa baca kita. Saya harus semangat lagi belajar. Yang tujuannya bukan untuk menyaingi dia atau
Tujuannya bukan untuk mengatakan saya lebih baik, ana khairun minhu, tidak begitu, tapi agar sama-sama kita bisa ya bisa memahami Al-Quran dan Sunnah, mengamalkannya dan bertemu kembali dan bersua di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Sabiku, nah berlomba-lomba lah, gitu ya. Nah kemudian dalam perkara ini fala yanzur ila al-kusala. Nah jangan pernah melihat tuh kepada orang yang malas, ya. Wal mujrimin, orang-orang fasik, ya, orang-orang yang berdosa, wal asah. La yanzuru ila ahlil khair. La, ya. La, tidak katanya. Yanzur, lihatlah. Nah, tapi seorang mukmin itu melihat ila ahlil khair, kepada orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan. Wal musabaqah, dan yang senantiasa berlomba-lomba ilal khair, kepada kebaikan. Ya taqaddamu ila salatil jamaah. Ini Masya Allah. Bergegas. Selalu ya taqaddam, menjadi orang yang terdepan dalam melakukan sholat jamaah. Wa yusari'u, dan tentunya bergegas. Ya taqaddam. Nah, kemudian menjadi orang yang terdepan untuk al-mubadirah, untuk bergegas, ya, melakukan perbuatan bizzakah, yaitu infak, mengeluarkan zakat. Kemudian ila hifzis, ya, menjadi orang yang terdepan dalam menjaga puasa. Ilal adabi asyariyah, menjadi terdepan orang-orang yang menjaga adab-adab syar'i. Ya, kemudian ila al-bu'di an mawadini at-tuham. Nah, ya, menjauh. Nih, kemudian apa? Menjauh dari tempat-tempat yang meragukan. Perhatikan baik-baik, dari tempat-tempat yang meragukan. Nah, dari tempat-tempat yang meragukan. Kemudian al-hadar minal ma'asi, waspada dari maksiat. Jangan dicobain. Dikasih cobaan malah dicobain, ya. Nah, cobaan maksiat yang ada di hadapan mata kita, nah jangan dicobain. Hindari, begitu. Jangan sampai dikata mau ngetes iman. Nggak ada ngetes iman kayak gitu, ya. Merusak iman namanya kalau coba-coba yang demikian. Wa yata'assa bil akhyar fi hadzal bab, ya, tentunya mencontoh orang-orang pilihan, orang-orang terbaik, ya, di dalam bab ini. Kita lanjut hadis yang ketiga insyaallah sebelum kita tutup. Al hadis tsalits, yaqulu sallallahu alaihi salatu wasalam, al birru husnul khuluq. Birru, ya, husnul khuluq. Wal ismu ma haka fi sadrika. Ini Masya Allah luar biasa definisi dosa dari Nabi Muhammad SAW. Kalau ditanya apa itu dosa, ma haka fi sadrika wa karihta ayyatali alaihi annasu. Betul, betul. Dan ini adalah, ya, sifat naluri manusia, fitrah. Dan ini udah pasti tentunya. Seorang yang berdosa akan berusaha selalu menyembunyikan dosa-dosanya. Karena dia apa? Nggak mau orang lain tahu. Itulah definisi dari dosa. Berbeda dengan nikmat, ya. Karena nikmat itu banyak orang lain itu pengen tahu kalau dia tuh punya nikmat. Bahkan ada yang rela berdusta untuk memiliki nikmat. Dan yang luar biasa tinggi, nikmat itu bukan nikmat harta, tapi nikmat ilmu. Betapa banyak orang yang tidak berilmu mengaku memiliki ilmu. Itu cukuplah dikatakan ilmu itu mulia. Sampai orang rela berdusta, berbohong-bohong. Kalau dia memiliki ilmu dan ditampakkanlah dirinya punya ilmu. Nah, dia nggak malu kalau dia punya ilmu. Karena ilmu adalah sesuatu yang mulia, bukan dosa. Tapi kalau dosa, kalau dia bermaksiat, langsung ditutup rapat-rapat, ya, langsung ditutup rapat-rapat sehingga kalau ada orang yang mengetahuinya, wah, banyak perkataan ini dan itu, pembelaan, pembenaran dan lain sebagainya. Nah, nah, jadi albiru husnul khuluq. Albiru, apa itu albiru? Kebaikan, Hah? kebaikan. Ya, kebaikan itu adalah husnul khuluq, akhlak yang baik, ya. Nah, kebaikan, kebaikan. Kemudian ismu, dosa itu adalah mahaka, apa yang mengganggu fisadrika, di dadamu. Jadi orang yang berdosa, orang yang bermaksiat, hidupnya nggak tenang, cemas. Dan ini sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim.
rahimahullah dalam Ad-Da' wa Dawa, ya, penyakit dan obatnya. Penyakit dan obatnya. Penyakit yang paling ekstrim itu adalah penyakit maksiat. Penyakit maksiat. Awal-awal hanya coba melalui mata, kemudian dirasakan, kemudian melakukan. Jadi aktornya. Gitu. Kemudian apa? Wakarihta, dan kamu nggak suka ayatoli alaihi an-nasu. Orang-orang itu ayatoli melihat, ya, melihat dosa tersebut yang ada pada dirimu. Dan kamu nggak suka orang-orang itu melihat itu. Hadza fihi aidon fadlu husnil khuluq. Ini di dalam hadis, ya. Hal ini, ya, juga di dalam hadis ini terdapat apa? Keutamaan husnil khuluq, akhlak yang baik, wa annahu minal adabi asyariyah, dan juga tentunya dia termasuk adab-adab syar'i. Wa husnul khuluq yajma'. Nah, akhlak yang baik itu mengumpulkan yang namanya tolaqatal wajahi. Nah, yang termasuk akhlak yang baik, yang termasuk husnul khuluq, ini perhatikan teman-teman, yaitu tolaqatal wajahi. Apa itu tolaqatal wajahi? Manis muka, manis wajah. Nah, ya, manis muka, manis wajah, menebar senyum. Maksudnya menebar senyum. Nah, inilah akhlak Islam. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Ya, itu adalah cara bersedekah yang paling mudah, bukan yang paling murah, tapi yang paling mudah. Gitu. Semua orang bisa melakukannya kalau nggak punya uang. Kalau misalkan tidak punya kompetensi untuk dibagikan, atau tidak punya kekuatan fisik untuk bisa dibagikan sebagai bentuk jasa. Nah, sebagai sedekah. Nah, ini bisa nih tersenyum. Nggak ada satupun orang yang nggak bisa tersenyum, tersenyum. Semuanya bisa tersenyum. Tinggal dia mau melakukannya atau tidak. Wala kotal wajahi. Ya. Dan kemudian afsus salam, kan, menebar salam. Kemudian dilengkapi dengan berjabat tangan. Ya, mamin muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani. Kalau bertemu dua orang muslim kemudian berjabat tangan. Gufirolahuma. Ya, diampuni dosa pada keduanya itu sampai mereka berdua itu berpisah, sampai lepas tuh jabat tangannya tuh. Jadi selama dia berjabat tangan, itu dosa di antara keduanya berguguran. Nah, apalagi dengan menampakkan wajah yang berseri-seri. Kita punya masalah, jangan sampai dideskripsikan masalah tersebut di wajah kita sehingga murung terus, ya, atau jutek gitu ya ketemu orang. Nah, jangan seperti itu. Nanti orang malah jadi dosa, jadinya suuzon. Itu. Ya, nah. Kemudian bazlal ma'ruf, ya, kesungguhan dalam berbuat kebaikan, ya, kesungguhan di dalam berbuat kebaikan. Ada orang kesusahan, kita bantu. Sebelum orang itu meminta bantuan, kita melihat, wah, pragmatik atau kode-kodenya, wah, kita bantu langsung, ya. Kemudian kafal adza, yaitu menahan diri dari menyakiti, ya, menyakiti orang lain, menyakiti hewan. Nah, ya, nah, kafal adza, menyakiti hewan-hewan yang tertentu, ya, tentunya. Nah, bukan hewan-hewan yang mengancam. Kama qala Ibnu Mubarak, sebagaimana tentunya yang dikatakan oleh Imam Ibnu Mubarak dan wa ghairuhu, dan selainnya. Baik, lanjut baca, mungkin siapa ada yang mau, fa yang bagi lil mukmin ayakuna tariqa al-wajhi indal liqa. Ada yang mau baca? Nah, boleh ikhwan, boleh akhwat. Fayam bagi lil mukmin, maka sudah semestinya bagi orang yang beriman ayyakuna taliqal wajhi, ya, dia itu memiliki yang namanya atau mengedepankan wajah yang manis, ya, wajah yang berseri-seri indal liqa, ketika bertemu. Liqa ini secara bahasa bertemu. Wa ma'aduyuf, dan bersama apa? Bersama tamu. Kalau ada tamu yang datang, dia lagi paling mau minjem 100, ya nggak gitu, jangan, ya, itu suuzon aja. Walaupun ujung-ujungnya memang betul, gitu. Kemudian thayyibal kalam, ya, berkata yang baik, berkata yang baik, jangan langsung mudah mengeluarkan kata-kata yang mengumpat, gitu, atau umpatan. Yazul al-ma'ruf, ya, bersungguh-sungguh mengerahkan
seluruh tenaga untuk melakukan kebaikan. Ya. Wa yakuf al-adha, wa yakufu al-adha, dan tentunya juga ya menahan diri dari menyakiti, ya dari memberikan gangguan. Hakadha yakunu husnul khuluq. Ya, nah, seperti inilah yang dimaksudkan sebagai akhlak yang baik, ya, perkataan yang baik, wajah yang berseri-seri, bersungguh dalam kebaikan, dan kafus syarrin, menahan keburukan, baik dari diri kita kita tahan, ya maupun ketika melihat orang lain yang berselisih, ya yang berselisih, nah, maka kita damaikan agar tidak terjadi keburukan yang lebih besar. Maka di sini fal yujahid nafsah. Nah, yujahid mujahadah ya dalam perkara ini ya kita harus melatih diri kita wa yahrus dan bersungguh-sungguh ala hadza atas perkara kebaikan ini. Wa minal adabi syar'iyyati dan di antara adab syar'iyyah itu tarku ma yashtabih alaika wa yahuku fi nafsika hatta la taqa'a fil haram. Ini Masya Allah luar biasa. Yaitu apa? Di antara adab syar'i ini juga adalah meninggalkan apa yang meragukanmu dan juga mengganggu di dalam dirimu. Jadi kita harus meninggalkan perkara-perkara yang membuat kita gundah gulana, membuat kita ya galau. Kita tinggalkan itu. Atau perkara-perkara yang meragukan, dipikirin terus ini gimana ya, ini gimana ya, ya, atau mengganggu diri kita. Sampai kamu itu tidak terjatuh ke dalam yang haram. Takifu hatta kamu berhenti hatta tanzura sampai kamu melihat fil amri pada perkara tersebut. Nah, jadi ketika kita dihadapkan dengan suatu perkara, kita observasi, kita teliti dulu, ya, kita teliti dulu, kita observasi, ya, kita lihat, kita amati, kita perhatikan. Wa tajtahid, ya, dan kamu bersungguh-sungguh fi ma'rifati halin untuk mengetahui keadaan ma askala alaiki. Ya, apa yang menyulitkan atasmu. Imma, nah bisa hal tersebut dengan apa? Nah, murajaatil ilmi, dengan memurajaah ilmu. Kemudian kutubil ilmi dengan menuliskan ilmu wa imma bi murajaatil ulama, bisa dengan memurajaah ulama hatta yazula al-labsu, sampai perkara yang meragukan itu hilang. Nah, jadi kalau kita apa ya penyakitnya ya galau begitu ya. Nah, coba kita alihkan kepada ilmu. Maka alhamdulillah Masya Allah di zaman ini banyak ada yang anak muda tentunya ya. Anak muda, Gen Z dan lain sebagainya yang memikirkan perkara ekonomi dan lain sebagainya. Wah, sulit ya membeli rumah atau emas yang harganya mahal gitu. Nah, tapi dia tidak memikirkan perkara itu, akhirnya dia ambil buku catatan, pulpen, dia pergi ke majelis ilmu. Dan alhamdulillah, beberapa majelis ilmu baik yang offline maupun yang online ini luar biasa, sudah dipenuhi oleh anak-anak muda. Nah, ya, sudah dimulai dari mengikuti kajian-kajian yang tematik sampai kajian-kajian kitab yang berseri atau ke kajian kitab tapi mungkin masih seperti tematik tampilannya, ya, maksudnya itu hanya ustadznya yang megang kitab, ya, tapi yang datang kajiannya nggak megang kitab. Nah, itu kan seperti tematik juga, walaupun judulnya kajian kitab berseri, gitu. Tapi ada juga yang sudah masuk menelaah kitab-kitab ya seperti di kajian pagi hari ini. Baik. Wasamahu ithman, nah ini masya Allah ya, dan beliau menamakannya isman, dosa itu sebagai isman, dosa. Kenapa dosa itu disebut isman? Li syiddati ma fihi minal khatar. Karena luar biasanya apa yang ada padanya minal khatar, ya dari apa namanya? Lintasan pikiran itu.
Jadi seseorang yang melakukan maksiat, yang memang merasa dirinya ada dosa, langsung merasuk lintasan pikirannya sehingga dia berpikir, gimana kalau orang lain ini tahu ya? Padahal nggak ada yang tahu, tapi dia ini yang berdosa ini udah was-was saja. Ya lebih parah lagi kalau nggak ada pikiran, udah pede aja, nah, itu lebih parah lagi itu. Nah, fayam bagi tawaki. Nah, maka sudah semestinya tentunya untuk menjaga diri zalika ya. Wal hadaru dan waspada minhu dari dosa tersebut. Menjaga diri dari dosa. Kemudian waspada dari dosa. Tidak bermudah-mudahan. Termasuk juga ketika memiliki teman yang dia masih bermaksiat, nggak bermudah-mudahan untuk wah, semakin dekat dengan teman tersebut. Tidak. Gitu. Lianna at-tasahula fihi yuqa'u fil haram. Ini bisa digarisbawahi atau distabilokan teman-teman. Karena bermudah-mudahan fihi di dalam dosa. Ingat bermudah-mudahan nih. Nah, ya, yuqa'u fil haram. Maka bisa terjatuh di dalam yang haram. Allah musta'an. Ya, seperti berada di tempat-tempat yang mengundang dosa. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Baik, insya Allah di pertemuan berikutnya, ke depan, kita masuk ke hadis yang keempat. Ya. Untuk bulan Ramadan, selama bulan Ramadan, kajian kita membaca kitab Kitabul Jami, syarah Kitabul Jami ini libur ya. Kita gantikan dengan ya membaca i'rab ayat-ayat Al-Qur'an di juz 30 yang maksudnya di kitab i'rab tatbikinya Syekh Ali An-Namr gitu. Ya. طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين شكرا جزاكم الله خيرا عن حضوركم وبارك الله في علومنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. جزاك الله خيرا أستاذ. وإياكم